yang harus kita jaga. Jadi kehati-hatian ketika kita punya teman lawan jenis, itu tidak ada jaminan bahwa itu teman biasa, itu teman sekolah, saya dan dia nggak ada rasa, pret, ya. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali menemani sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri selingkuh padahal suaminya sudah memenuhi segalanya. Ini. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbarunya. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan selamat datang di channel Kang Kumis ya. Channel yang tidak pernah bosan khas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, bicara tentang selingkuh, memang sulit dipahami secara jelas ya. Karena bicara tentang selingkuh itu adalah hal yang paling tersembunyi dan terkonsep sebetulnya. Ketika seseorang memilih untuk selingkuh, ini kan sebuah pilihan. Sebetulnya seandainya tidak selingkuh pun tidak apa-apa, ya. Tidak ada yang seseorang pun yang memaksakan dirinya untuk selingkuh, ya. Jadi selingkuh itu bukan sebuah kekhilafan, tapi itu sebuah pilihan, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena selingkuh, ya, pada saat seseorang ini selingkuh, pasti di dalam hatinya ia menentukan pilihan. Entah itu berdasarkan niat sesaat, entah itu memang sifatnya terencana. Ingin selingkuh dengan si A misalnya. Ini biasanya memang mau tidak mau itu sudah terencana. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah istri yang terlihat menerima banyak ya, artinya si suami ini sudah mencukupi semua kebutuhannya secara umum. Namun kenapa masih selingkuh? Kan banyak orang yang berkata bahwa istri mah yang penting dikasih gepokan uang juga nggak bakal selingkuh. Belum tentu, bisa jadi gepokan uang yang Anda berikan untuk digunakan untuk membiayai pria lain. Ini ya. Hal yang perlu kita ketahui bahwa wanita itu tidak sesimpel itu. Ya, secara umum yang pertama nih ya, ketika seseorang suami sudah merasa bisa memberikan banyak uang, maka ia akan melupakan apa itu yang namanya kasih sayang. Padahal kebutuhan seseorang bukan hanya materi belaka, tapi harus ada kasih sayang, sentuhan emosional yang senantiasa harus tetap didapatkan ketika seseorang sudah berumah tangga, ya. Karena dengan berjalannya waktu, kerenggangan ini akan semakin ada ya. Jadi perbedaannya ini dari sisi paham dan mood ini tidak selalu sama setelah berjalannya waktu. Kenapa demikian? Mungkin pada saat Anda berdua pengantin baru, itu moodnya sama. Ya, ketika malam pertama, sebulan, 2 bulan, ini moodnya masih sama. Namun bagaimana ketika 6 bulan ke sana? Ya, ini sudah terjadi perbedaan mood. Contohnya bagaimana? Perbedaan mood ini bisa jadi suami ingin, istrinya enggak. Ya, istrinya ingin, suaminya enggak. Nah, konslet ini loh ya. Konslet ini loh yang bisa menyebabkan seseorang ini berselingkuh. Ya. Jadi intinya wanita bukan hanya butuh uang. Tapi ketika bercerita tentang seseorang membutuhkan kasih sayang, itu dia harus hadir secara fisik, mengisi kekosongan hatinya, menghibur kesusahan-kesusahan yang sedang dirasakan oleh pasangan kita. Ya, jadi suami itu harus selalu ada saat dibutuhkan oleh istri. Ini. Jadi inilah yang orang terlihat mungkin hari-harinya harmonis. Ya, ia memiliki segalanya, tapi kenapa masih selingkuh? Nah ini
Hal yang pertama yang harus Anda pahami. Yang kedua, bicara tentang materi, tentu berbeda halnya dengan paham. Ya, Anda mungkin sering mendengar, ya, orang yang si suami kaya, istrinya kaya, tapi kenapa bisa cerai? Kalau bicara tentang kekurangan di mana coba? Nggak ada, nyaris nggak ada. Untuk kelas kita nyaris nggak ditemukan kekurangan kalau dari sisi materi, tapi toh nyatanya mereka berpisah. Ini yang perlu Anda ketahui. Ya. Nah, kenapa orang yang terlihat semuanya sudah terpenuhi, keluarganya adem ayem, kok bisa selingkuh? Mungkin ada hal yang lupa tidak dikomunikasikan dengan pasangannya. Bisa jadi karena istri mau bicara dengan suami takut, atau sebaliknya, sehingga keduanya memendam perasaan yang bertentangan, perasaan yang tidak sepaham, ya. Tanpa sadar akhirnya keluhan-keluhan di dalam kehidupan rumah tangganya dicurahkan kepada orang lain. Di sisi lain ketika si wanita ini curhat dengan pria lain, diam-diam pria lain menaruh simpati, memberikan makna hal yang berbeda. Ya. Bukan hanya curahan hati yang ia curahkan, tapi akhirnya curahan nafsu pun mengikutinya. Inilah makanya teman dekat antara pria dan wanita sedekat apapun tidak ada jaminan, ya, seseorang ini tidak selingkuh. Ini masalahnya, ya, yang harus kita jaga. Jadi kehati-hatian ketika kita punya teman lawan jenis, itu tidak ada jaminan bahwa itu teman biasa, itu teman sekolah, saya dan dia nggak ada rasa, pret, ya. Ini tidak ada jaminan itu. Ini adalah hal yang kedua yang harus Anda pahami. Jadi di sini kekurangan komunikasi yang tidak transparan. Walaupun ia sudah punya segalanya, ya, akhirnya bisa jadi ia berselingkuh. Kita bicara punya segalanya dari sisi materi loh ya, ini bukan dari sisi lain. Lalu kemudian yang ketiga adalah biasanya seseorang mencukupi semua kebutuhan materi karena ada yang disembunyikan, bisa jadi. Ya, bisa jadi ada yang disembunyikan. Ya, bisa jadi ia memang tidak mampu dari sisi seksualitas. Maka ia menggelontorkan banyak uang untuk istri tercinta agar terkesan menjadi istri penurut. Tapi mau tidak mau, kebutuhan biologis adalah bukan kebutuhan yang bisa diabaikan begitu saja. Karena manusia punya nafsu, berbeda dengan malaikat, ya. Kita manusia biasa yang punya nafsu. Bahkan ketika bicara tentang birahi, manusia itu tertinggi, ya. Ini. Maka dari itu, seseorang ini biasanya memenuhi semua keinginan materi duniawinya, ya, semata-mata untuk menutupi ketidakmampuan suami di bidang lain. Nah inilah yang menyebabkan kadang-kadang orang yang terlihat adem ayem, santai, tapi selingkuh. Inilah, karena kebutuhan itu tidak bisa semua ditutup dengan uang. Tidak semua kebutuhan dapat diatasi dengan uang, ya. Ketika bicara tentang rasa rindu, rasa kangen, ya ketemu. Ini ketika bicara tentang rasa itu, ya. Kecuali rasa makanan itu bisa dibeli, tapi kalau rasa tentang dari hati ke hati, no, tidak bisa dibeli, ya. Ini. Nah, sahabat, itulah 3 hal yang perlu Anda ketahui, ya. Mau tidak mau, ya, selingkuh juga tidak enak, ya. Saya percaya jika Anda ada di antara sahabat kita yang sudah pernah selingkuh tapi tidak ketahuan, tidak nyaman juga kan, ya. Karena tidak semua perselingkuhan bisa dibongkar secara tuntas, tidak ada, jarang sekali, ya. Karena mereka berusaha menutupi sebaik mungkin. Kalau bisa pakai kunci double. Nah sahabat, itulah yang dapat Kang Kumis sampaikan. Dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.